Geopark Maros Pangkep merupakan kompleks batuan berumur lebih dari 100 juta tahun. Jejak kehidupan purbakala, habitat spesies endemik yang berada di garis Wallacea, dan bukti nyata bagaimana perspektif konservasi bisa berdampingan dengan industri lewat Heritage Management Plan. Setidaknya ada 3 keunikan geologi di tempat ini, yaitu kompleks batuan Melange Bantimala sebagai representasi dari tektonik zaman pratersier, kars yang populer dengan julukan The Spectacular Karst Towers, dan gugusan kepulauan Spermonde yang terdiri atas 120 pulau sebagai representasi dari batuan karbonat modern. Geopark Maros Pangkep juga meliputi Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung yang dijuluki oleh Alfred Russel Wallace sebagai The Kingdom of Butterfly karena menjadi rumah bagi 250 jenis kupu-kupu. Dalam area Geopark Maros Pangkep, setidaknya ada 600-an gua prasejarah. Hingga saat ini telah terkumpul lebih dari 300 jenis temuan prasejarah seperti lukisan dinding, artefak batu, cangkang moluska, tulang, dan tembikar. Ya, sekarang kami udah ada di Pangkep atau Pangkajene dan Kepulauan. Setelah kemarin kita habis membahas tentang geodiversity di Maros, Ramang-Ramang. Sekarang kita cari hal-hal lainnya yang ada di Geopark Maros Pangkep, dan sekarang kita ada di culture diversity-nya. Kita lagi ada di mana, Cynthia? Rumah adat Arajang Segeri. Oh, Segeri. Jadi di sini ada masyarakat adat. Masyarakat adat ya. Disebutnya bisu sama masyarakat lokal. Kita juga belum tahu secara detail ini sebenarnya apa. Di belakang sini kita akan nanti menyuguhkan ke teman-teman semua apa itu yang ada di culture diversity, khususnya di Geopark Maros Pangkep. Jadi tanpa berlama-lama, Cynthia, ini udah mataharinya satu-satu buat kita. Panas banget. Kita langsung masuk aja. Ya. Bisu adalah komunitas adat multigender dalam masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Bisu bertindak sebagai penghubung antara alam manusia dan alam dewa. Bisu diberi jabatan sebagai penasihat spiritual raja, penobatan raja, merawat pusaka kerajaan, hingga menentukan hari baik untuk memulai kegiatan yang besar dan penting. Udah. Kayak gue pas TK, gue kartinin pakai baju bodo. Dipakein baju adat. Kebetulan gue pakai baju bodo, yang mana baju bodo ini ngingetin gue sama memori masa kecil gue, karena pas TK gue pakai baju adat bodo. Jadi nge-recall memori masa kecil gitu. Adi, Bismillahirrahmanirrahim. bentar main pakai saja. Tidak sedepan ini ya. Oke ya. Gue benar-benar gak punya gambaran tentang bisu ini apa, sampai akhirnya dipertemukanlah gue dengan sosok yang sering kita panggil Puang. Kita juga disajikan dengan ritual Mak Giri. Orang awam pasti ngiranya dia cowok. Tapi kalau dari sisi gue lihat jiwanya, menggambarkan dia perempuan. Kalau gue menginterpretasikan Magiri ini sebagai bentuk bahwa kita bisa melihat bisu itu mungkin penampilannya sebagai perempuan, tapi di sisi lain dia punya kekuatan atau tenaga yang seperti laki-laki. Dia bisa menusukkan keris yang tidak berdampak apa-apa pada tubuhnya. Dia bisa menghentakkan kaki begitu kuatnya dengan tenaga laki-laki. Kalau gue sebagai orang awam ngeliat ini debus nih.
Debus nih, ngeluarin kris, ditaruh di dada, dan dia ngelakuin hentakan-hentakan yang, woi jangan, please. Harus payarong kapamatoa jaga-jaga umpamana sabajakan katerlibat jika misami akan sama maling-maling umpamana atau pada senandri tapi pamatoa bermasalah, jadi harus pamatoa kanan. Nah, sebagai bentuk dari eksistensi budaya dan manifestasi dari sejarah kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya ya, jadi keberadaan bisu ini memang sangat sentral pada saat itu. Kami diutus untuk mengabdi kepada Raja Makasiang. Jadi kami ditugaskan sebagai abdi dalam istana dan abdi luar istana. Untuk menjadi bisu tidaklah mudah, harus melalui proses yang begitu panjang. Bahkan ada bisu belajar dan belajar sampai akhir hayatnya tak dapat gelar apa-apa bisu ataupun apa. Kira dikasih kesempatan untuk berdiskusi sama Puang Eka. Dia bilang untuk menjadi bisu tersebut itu nggak boleh menikah, nggak boleh ada hasrat sedikit pun. Kalau misalnya ada nafsu, kebisuannya bakalan hilang. Kami memang mengabdi, tidak pikirkan hal duniawi lagi. Jadi kami yang ada di sini harus melalui proses ipan relise, ipaota, sampai direbah. Itu proses untuk menjadi bisu. Setelah itu baru mendapatkan ilmu-ilmu kebisuan, termasuk ramalan, sandro, menentu hari, dan sebagainya. Jadi bisu ini pada zaman tersebut, pada zaman dahulu itu adalah dipercaya sebagai penasehat raja yang punya dipercaya mempunyai koneksi gitu ya. Mereka bisa menerima ilham untuk mengambil keputusan pada masa kerajaan. Kita juga berterima kasih sama puang-puang semua yang sudah mau mengenalkan kita lagi sama salah satu budaya Indonesia yang kaya sekali, salah satunya mengenai bisu ini. Kita juga jadi tambah dapat ilmu baru lagi, pengalaman baru lagi, ini sangat bermanfaat buat kami semua di sini. Karena dianggap penyimpangan, sampai akhirnya mereka ini diasingkan oleh masyarakat sekitar. Gitu. Padahal kalau gak ada mereka, mungkin terancam punah ya. Karena seharusnya bisu itu ada 40 sekian orang, sekarang ini katanya hanya tersisa, bahkan yang datang pada hari itu cuma 6 atau 7 orang kalau gua nggak salah hitung. Dan melihat bisu sekarang ini sudah diambang kepunahan, bahkan sudah punah. Saya 30 tahun yang lalu masih melihat 40 bisu di sini, dan di dekat sini juga, dekat tempat ini, dan ini adalah areanya. Semua para bisu itu masih sempurna, dan saat itu saya sangat bahagia. Di sekarang saya sangat miris melihat bagaimana kami dan saya mata kepala saya menyaksikan mereka itu meninggal dengan kesendirian yang cukup miris. Saya melihat sendiri meninggal dengan segala kekurangan, sangat-sangat bagaimana ya, satu persatu di antara mereka, dan itu adalah guru-guru saya terdahulu, termasuk sisa ini yang tertinggal ini salah satu guru saya juga ini. Gue melihatnya ini adalah sebuah bukti bahwa peradaban kita ini memang dibentuk dari adat dan istiadat yang begitu kaya. Dan ini jangan disalahartikan sebagai sebuah penyimpangan. Dia sebenarnya tidak melabelkan dirinya laki-laki atau perempuan ya. Karena bisu tersebut aja ada 5 menurut para bisu ini. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki berjiwa perempuan, yang keempat perempuan berjiwa laki-laki, dan yang kelima bisu itu sendiri. Ada beberapa rangkaian
ketika calon bisu itu mendapat panggilan jiwa untuk menjadi bisu. Kedua, Pematua bisa menunjuk. Tapi selain Pematua bisa menunjuk, harus ada kesepakatan bisu-bisu yang lain. Apakah layak menjadi bisu atau tidak? Ya, terus bisu itu sebelum dia menyatakan dirinya saya mau jadi bisu, harus diuji ilmunya dulu. Apakah sudah komunikasi dengan leluhur? Iya. Jadi sebelumnya apakah dia sudah dapat mimpi atau bagaimana? Nanti di situ para bisu ini sepakat bahwa ini layak jadi bisu atau tidak. Kita uji dulu sampai di mana. Kamu tahu tentang apa? Bisu tentang apa? Bisu itu seperti apa? Jadi bisu itu bagaimana? Nah, ketika dia pernah dapat mimpi dan dapat petunjuk dari leluhur, pasti dia tahu. Jadi dipercaya ada sebuah kitab Ila Galigo, di mana kitab tersebut pada zamannya ditulis pada sebuah daun lontar. Dan dari tulisan di daun lontar itulah akhirnya menjadi catatan sejarah yang begitu penting, yang kemudian kemarin ketika kita datang ke Pangkep, ketika disajikan ritual-ritual adat, itu yang menjadi background dari para bisu itu adalah Ila Galigo yang sudah digambarkan pada sebuah kain. Ini menceritakan kehidupan masyarakat di kampung ini, karena dulu masyarakat di sini hidupnya berpindah-pindah. Iya. Jadi kadang mengendarai kuda, dan ini padi tidak lepas dari kehidupan para bisu juga. Iya, karena sebelum jadi padi masih Sangyang Seri, ketika lahir ke bumi dan bertahan hidup hanya 3 hari, itu memang temannya dia adalah bisu. Iya, jadi tidak heran kalau sekarang ada upacara palili, pesta turun sawah, karena bisu itu tahu detail bagaimana padi itu, proses dari padi sampai berbunga, sampai apa itu yang melakukan itu para bisu. Karena padi adalah simbol manusia sebenarnya. Iya, jadi dia mengidam, dia berbuat, dia apa, seperti itu. Dia ada gambaran-gambaran di sini. Ketika Bisu Eka banyak menjelaskan tentang eksistensi mereka di zaman modern ini, terlihat begitu melankolis ya. Gue sih, perhatian gue tertuju ke beliau, namanya Bisu Bunga atau Puang Bunga kita sebutnya. Dia itu nggak berhenti mengeluarkan air mata ya, bahkan dari hidungnya juga basah. Gue sih mencoba membaca itu sebagai sebuah ucapan terima kasih kepada kita yang sudah mau datang jauh-jauh untuk melihat bahwa mereka adalah sebuah tradisi yang hampir punah, sebuah tradisi yang mereka pun sebenarnya gue yakin kalau manusia umum tidak mau ditakdirkan sebagai yang seperti itu gitu ya. Tapi karena ini adalah panggilan, ilham, dan mereka percaya bahwa tradisi itu yang mereka pegang, menurut gue tidak ada yang salah dan benar, tapi lebih ke mereka mencoba untuk bagaimana tradisi yang sudah menjadi darah daging mereka, yang mereka sudah percaya dari nenek moyangnya, itu tetap ada dan lestari gitu. Oke, sudah. Daerah Bantimala didominasi oleh Rijang. Hal ini mengindikasikan bahwa dulunya merupakan laut dalam yang mengalami pengangkatan pada saat terjadi pemekaran Selat Makassar. Jadi ada satu kompleks yang dikelola oleh komunitas pelestari hutan, itu namanya Bantimala. Berada di atas bukit, yang mencengangkan adalah terdapat sebuah fakta bahwa di bukit ini pernah terjadi benturan lempeng bumi yang biasanya terjadi di lautan. Nah, makanya gue sempat nggak percaya, dan bahkan gue nggak tahu dari segi mana gue harus berpikir secara logik ya untuk menemukan bahwa apa benar gitu terjadi sebuah benturan lempeng bumi di atas gunung. Susah untuk dipercaya, tapi ketika gue datang ke sana, bukti-bukti itu terhampar dengan sangat luas, besar sekali ya. Di tempat inilah dipercaya 4 lempeng benua bertabrakan di Bantimala ini. Jadi dari Indo-Australia ke utara, dari Pasifik ke barat,
terus dari Eurasia ke selatan, dan dari Filipina itu ke Tenggara. Dan bukti-buktinya bisa kita lihat di sini ya. Ini batuannya banyak banget, kita juga belum tahu yang mana bakal kita lihat. Tapi yang jelas kita akan bersenang-senang di sini melihat bahwa keajaiban bertabraknya lempeng dunia salah satunya ada di Bantimala. Dan ini ada di atas gunung loh. Di atas gunung. Keren banget. Kalau cuma ngomongin dilihat doang kayaknya kurang cukup ya. Ternyata ada riset-riset yang lebih lanjut yang mungkin bisa dijelaskan oleh orang yang lebih paham. Bisa kita lihat di situ itu pertemuannya pas di tengah ya. Nah, pas di tengah, makanya itu bagus ceritanya itu pas di tengah tumbukannya itu ya, tumbukan Australia menumbuk dengan Sundaland. Nah, itu sehingga dia bisa kelihatan dia itu lempengnya turun ya, tumbukannya turun, sehingga kita bisa melihat itu batuan-batuan yang ada di situ, seperti ada namanya skis ya, ada batu bancu Bantimala apa semua. Nah, itu kan data yang menandakan bagaimana proses pertemuannya dia ini, proses pertemuan Sulawesi ya, Sulawesi. Batu ini sudah ada di sini dan bertahan selama 150 juta tahun. Dari zaman Jurasi atau kita lebih kenalnya di zaman Jurassic, di mana waktu itu dinosaurus masih ada. Wow, 150 juta, 100 juta tahun. 25 lah buat gue. Nggak nawar ya. Ini dia bukti-buktinya. Luar biasa ya Cynthia. Kalian bisa lihat lebih detail. Gini gitu. Sungguh indah ciptaanmu. Keren. Bukti-bukti dari patahan lempengan itu tuh masih terlihat jelas ya di tempat ini ya. Gue dan Cynthia Mariska tuh sempat juga melihat sebuah patahan yang batunya itu bahkan sudah ada dari yang tadi gue bilang 100 juta tahun yang lalu. Bahkan itu adanya tuh di zaman Kapur bahkan ya. Sejak 150 juta tahun yang lalu. Aduh mama sayangnya, itu zaman Jurassic gitu kan. Itu di era Jura. Gue masih membayangkan kok bisa ya bertahan sebegitu lamanya. Struktur geologi yang berada di daerah geosite ini yang menjadi menarik kalau ini bisa kita ceritakan kepada orang-orang yang mungkin yang awalnya tidak paham geologi, di mana kondisi sebenarnya di daerah ini adalah kondisi normal karena adanya perlapisan batuan. Tetapi di wilayah ini ternyata terjadi perubahan struktur yang berbeda, di mana kedudukan batu ini, apalagi seperti di daerah Bantimala dan sekitarnya, Sungai Pateteak, itu terdapat beberapa distribusi kedudukan batuan yang bervariasi. Nah, ini yang sangat menarik dia ini, yang kita bisa lihat. Oke, selamat pagi teman-teman dan Cynthia. Hari ini kita udah memulai hari dengan sangat dini ya. Jadi jam 6 tadi kita udah prepare. Terus kita sekarang nih jam 7 pagi udah ada di Pantai Indah Bosowa. Oke, kalau kemarin kita ngelihat towering cliff, towering cars itu adanya di darat, menjulang tinggi. Nah, sekarang kita akan menyaksikan saksi bahwa towering cars ini juga ada di bawah laut. Tepatnya di Kepulauan Spermonde. Wow. Gimana Cynthia? Jadi makin penasaran ya deh, karena kan biasanya ngeliat keindahan alam kayak taman laut aja, tapi kali ini menyaksikan langsung kars yang ada di bawah laut. Ya, itu membuktikan bahwa memang dulu Maros dan Pangkep itu kars-karsnya memang ada di bawah laut yang kemudian muncul ke permukaan. Wow, sangat menarik untuk dikulik. So ikutin terus kegiatan ini. Ya, kita sekarang mau naik speedboat. Yuk. Penambungan adalah salah satu pulau di gugusan Kepulauan Spermonde. Geosite ini memiliki keindahan tersembunyi yang jarang diketahui, bahkan diprediksi menjadi masa depan dari Pulau Sulawesi.
oke deh kayaknya buat lari santai Oh iya, juga iya. sih. Kayaknya keliling pulaunya ini setengah jam bisa apa kurang? Setengah jam. Gue nggak tahu sih exactly ini berapa hektar. Nanti kita tanya langsung aja sama figurnya. Oh ini dia. Ini dia. Dengan? Dodo. Oh ini dia yang kita cari, Mas Dodo. Mas Dodo, abang Dodo. Ya senangnya kita udah sampai di Panimbugan ya. Panambungan. Panambungan. Nah itu Panambungan yang benar. Oh kan kita nggak tahu ya. Betul, betul. Bertanya sama orang yang tahu di sini. Betul. Nah, Pertama kali ke sini. Baru pertama kali. baru pertama kali biasanya di Samalona, cuma Iya, kali ini ke oke. Panambungan. Nah, dari tadi kita udah muter-muter. Terus aku bilang kayaknya seru ya buat lari santai di sini gitu. Katanya hampir setengah jam lah paling muter ini nih. Iya. Kan kita masih nebak-nebak, tapi ini Kita mau keliling. mau nanya langsung kira-kira kalau pulau ini tuh luasnya Pulau Kalau Penambungan untuk Pulau sendiri? Penambungan ini kurang lebih dia 0,82 hektar. akhirnya ke salah satu activity yang sangat menyenangkan selain belajar. Ini menurut gue jadi salah satu media untuk healing kalau anak zaman sekarang ya. Diving. Berarti fasilitas juga oke tak ya? Ya. Tadi aku juga ngeliat ada cottage juga di belakang ya. Ada. Itu kira-kira kapasitasnya untuk berapa orang? Kalau untuk cottage di sini kita itu ada 9 kurang lebih ya. Ada 9. Nah, ada cottage Boswa 01, Bosowa 01. Penambungan 123 dan Iya. Geopard 1 sampai 5. Itu masing-masing ada yang bentuknya kayak gini nih, yang kayu, ada yang batu. Tapi masing-masing dia sama kapasitasnya itu maksimal menampung 5 orang. Pulau Penambungan sebenarnya udah masuk di Geosite Geopard, ya. ya. Nah, itu kita sering melakukan program-program dengan teman-teman Geopard Maros Pangkep Untuk melestarikan ya untuk daerah melestarikan sini. ini. Kemudian kemarin itu yang mau kita laksanakan itu ada namanya kegiatan Fun Edu Camp. Ya, Fun Untuk Fun Edu Edu Camp. Camp itu ada beberapa item kegiatan nih di dalamnya. Jadi kita kumpul bareng sama teman-teman Geopard Maros Pangkep, teman-teman Bosa Wisata. Itu kita lakukan di dalamnya ada kegiatan sharing-sharing tentang edukasi terumbu karang. Simpelnya kalau untuk di perairan, dia ini adalah garda terdepan untuk menghindari gelombang tinggi atau ombak menghantam ke pulau-pulau kecil khususnya, agar tidak menyebabkan abrasi dan lain sebagainya. Itu salah satu poin penting karang. Selain itu kan karang kalau melihat fungsi ekosistemnya, dia juga sebagai rumah ikan, yang ikannya tentu kita manfaatkan sebagai bahan makanan dan sebagainya. Terus dia menjaga kondisi perairannya, gitu. Dan terutama itu sih menjaga sebagai garda terdepan untuk melindungi pulau-pulau kecil dan pesisir. Agama dan kepercayaan kita masing. Doa dimulai. Ya, itu Amin. Dipercaya bahwa di Ramang-Ramang awalnya kan kars-kars yang towering ini ada di dasar laut. Kemudian melakukan proses yang ada di bumi sehingga akhirnya Ramang-Ramang ini menjadi daratan. Dan yang menariknya, gua pas di atas membayangkan kalau kars itu adalah hasil dari karang, ya kan? Hasil dari tumpukan-tumpukan karang yang menjadi batu. Prosesnya berapa ratus juta tahun gitu ya kan, juta tahun lagi gitu. Gue ngebayangin gimana kalau di jutaan tahun berikutnya karang-karang yang gue lihat ini bisa jadi kars di kemudian hari gitu. Tapi udah bukan pantai lagi, udah ditumbuhin sama padi-padi. Yang mana mungkin anak cucu cicit-cicit gue pas ke situ, wah keren banget ya tempat ini. Padahal dia nggak tahu nenek moyangnya pernah diving di situ. Ini dengan melihat waktu yang panjang ya, bukan bahwa 10 tahun, 100 tahun, tapi ini dia sampai ratusan juta ya dia ininya. Itulah proses geologi ya, proses geologi di mana terjadi dia proses pendangkalan ya. Jadi proses penurunan sehingga dia ini
yang sebelumnya dia laut dalam, dia bisa laut dangkal, ya ini kemudian dia terendapkan di daerah darat ya ininya. Nah, sehingga inilah proses dinamikanya ini sampai di apa namanya ya seperti tadi di Spermonde dia terus ini ya itulah dia ada proses geologi yang di situ ininya. Tapi untuk 2 tahun terakhir ada satu metode yang sedang kita gunakan, itu disebut dengan metode Riftstar. Mungkin orang lebih banyak kenal dengan metode Web Spider yang kemudian dikembangkan terus dicari formulanya sehingga muncullah sebutan baru yaitu metode Riftstar. Nah, dengan metode ini kita menanam karang, memasang karang pada satu rangka besi yang kita sebut Riftstar itu medianya. Di mana di media itu kita mengisi atau mengikat 15 bibit karang di sekitarnya yang kemudian kita taruh di perairan. Kemudian kami susun membentuk jaring laba-laba karena bentuknya segi 8. Nah, sekarang ini kami di Kepulauan Kapoposang membentuk satu kelompok masyarakat namanya kelompok Kompak Web Spider. Kompak itu singkatan dari kelompok masyarakat penggerak konservasi. Nah, mereka ini rutin nih ikut kegiatan kami, berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan penyelaman untuk rehabilitasi karang. Nah, kelompok Kompak ini sudah kami berikan modal, bentuknya adalah sertifikasi selam. Selain itu kami juga memberikan bantuan berupa alat selam. Nah, alat selam ini akhirnya digunakan oleh kelompok Kompak, dijadikan usaha. Usahanya itu adalah penyewaan alat selam. Ini juga merupakan salah satu mata pencaharian alternatif kan bagi masyarakat. Saya kira dengan posisi strategis Geopark ini dengan dihubungkan dengan geologinya, ini sangat menarik ya, karena kita bisa melihat ada 3 khas yang bisa kita lihat pertemuan antara daerah-daerah tektonik yang ada di geosite Geopark ini dengan adanya kars ya, dengan adanya Spermonde. Ya, jadi saya kira ini menjadi 3 ciri yang mungkin yang berbeda dengan di tempat lain. Kemudian juga di antara kesemuanya ini sudah menjadi destinasi bukan hanya nasional tetapi destinasi secara internasional, baik dari peneliti ataukah dari segi wisatawan untuk melihat bagaimana wisata ilmiah yang ada di geosite ini. Perjalanan Indonesia Kini Ekspedisi Geopark UNESCO ini menyadarkan gue bahwa Indonesia itu nggak cuma kaya dari segi wisatanya aja, tapi banyak catatan-catatan sejarah, catatan-catatan peradaban, bahkan catatan-catatan alam yang kita nggak tahu sampai sedalam itu. Jadi gue harap teman-teman bisa mendapatkan banyak hal dari ekspedisi yang kita lakukan. Jadi kita tidak semata-mata ingin menunjukkan bahwa keindahan alam ini bisa kita nikmati, tapi juga bisa jadi edukasi atau bisa menjadi warisan untuk anak cucu kelak.